Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, alhamdulillah puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah sampai ke minggu kedua di bulan November dan melaksanakan kembali kegiatan kita kajian rutin yang nanti tentunya akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abu Riyad Mansur Ijal SPD. Alhamdulillah beliau sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. طيب، بارك الله فيكم أحبتي في الله، معاشر الجماعة، إخواني في الدين, sekaligus tulabul ilmi, jamaah salat subuh dan dilanjutkan duduk sesaat untuk kembali. Tidaklah aktivitas kita ini berkumpul di salah satu rumah Allah kecuali untuk bertafaqquh fiddin, meniti sebab kebaikan untuk kita jadikan diri kita, tentu saja dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sedikit demi sedikit mengangkat apa yang menjadi sifat yang memang diinginkan oleh iblis ada pada seluruh anak cucu Adam. Sifat apa? Kejahilan, kebodohan. Itu yang diinginkan iblis. Ingatlah nasihat dari ulama ahlus sunnah ketika mereka sering mengingatkan kepada kita, inna awwala talbisi iblis 'alan nas intishar al-jahl. Sesungguhnya perangkap paling pertama yang benar-benar ditebarkan oleh iblis di tengah-tengah manusia, apa itu? Menyebarkan kebodohan. Bukan menyebarkan ilmu, menyebarkan kebodohan. Itu jebakan iblis yang paling pertama. Kenapa? Karena iblis pun ternyata paham, dan memang pasti iblis lebih pengalaman dari kita, ya. Lebih pengalaman. Dia mah bisa lihat kita nggak bisa lihat dia, gitu ya. Apa kata iblis? Kan iblis pun tahu, ternyata memang benar. Ilmu itu adalah cahaya. Maka kalau sudah menyinari hati anak cucu Adam, kata iblis, aku tidak bisa bergerak leluasa keluar masuk mengganggunya, gitu ya. Kalau sudah disinari ilmu, kata iblis sudah nggak bisa bergerak leluasa untuk menggelincirkan hati anak cucu Adam, ya. Dan maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, jemaah salat subuh dan penuntut ilmu di Musalla Ar-Raudhah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur atas segala penjagaan, limpahan kebaikan, nikmat dan karunia yang tiada tara, yang tetap Allah menyebutkan keadaan nikmat tersebut. Tidak ada yang mungkin salah seorang dari kita mampu menghitungnya. Di surah Ibrahim ketika dengan lafaz ayat yang sama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, maka Allah menutup ayat tersebut dengan dua sifat kejelekan kita semuanya. Allah yang menyebutkan. Padahal nikmat dari Allah tidak mungkin bisa kita hitung, namun kata Allah di surat Ibrahim apa? Innal insana la zalumun kafar.
Sesungguhnya manusia itu benar-benar, ini sudah dipastikan oleh Allah. Ada dua huruf taukid penguat, inna dan lam taukid. Innal insana lazalumun kafar. Sama seperti surah Al-Asr, innal insana lafi khusr. Ada inna, ada la, la-nya pendek. Ya. Maka kata Allah, bagaimana sifat kita terhadap nikmat Allah? Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia benar-benar zalum. Allah tidak menyebutkan zalim. Ini namanya dalam bahasa Arab ismul mubalaghah, yang menunjukkan zalum itu sering dan banyak. Jadi Allah yang menyebutkan kalau kita itu sering dan banyak berbuat apa? Kedzaliman. Kedzaliman maksudnya secara umum dosa. Seluruh dosa dan maksiat adalah kedzaliman. Benar apa betul? Kita banyak dan sering dosa atau tidak? Betul. Dan yang kedua kata Allah kafar. Dan manusia banyak kufur. Allah yang menyebutkan. Makanya di surah yang lain wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit kata Allah dari hambaku yang pandai bersyukur. Kebanyakannya kufur. Ya. Namun ketika manusia punya dua sifat yang jelek ini, di surah yang sebagian ulama menyebut nama lain surah tersebut adalah surah An-Ni'am. Wah, Ustaz buat surat yang baru nih. Enggak. Surat dalam Al-Quran udah tetap sempurna 114 surat ya. Dimimiti Al-Fatihah, ditutup ku An-Nas ya. Udah hanya 114 surat. Tapi ada nama surat tertentu yang punya alias nama lain. Sebagian kita yang mengenal mungkin Al-Mu'min, nama lainnya Ghafir. Tapi ada nama surat yang lain yang punya nama lain surat tersebut. Di antaranya Al-Hujurat, surat Adab. Al-Hujurat disebut suratul adab karena isinya tentang adab-adab. Nah, ada surat yang nama lainnya suratul ni'am. An-ni'am jamak dari nikmah. Nikmah itu tunggal, singular ya. Jam'un pluralnya ni'am. Nah, nama surat tersebut nama lainnya surah An-Ni'am, dia surah An-Nahl. Karena di awal-awal surah An-Nahl itu Allah menceritakan semua kenikmatan. Sampai di ayat ke-18 Allah pun kembali mengingatkan kepada kita wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sama seperti dalam surah Ibrahim, nikmat tidak mungkin bisa kita hitung. Kalau tadi Allah menyebutkan dua sifat keburukan kita, suka dan sering banyak berbuat kezaliman dan kufur nikmat, tapi di ayat ini Allah menyebutkan dua sifat kemuliaannya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Begitu ya. Dihubungkan oleh para ulama dengan bunyi ayat awalnya sama, nikmat kalau kita coba hitung tidak akan bisa menghitungnya. Maka kata para ulama, meskipun kita sering berbuat kedzaliman dan kufur nikmat, tetap ampunan Allah luar biasa luasnya ya. Dan kasih sayangnya tidak tertutup bagi kita. Ada gitu yang langsung ketika melakukan maksiat sekaligus Allah cabut nikmatnya, habis langsung aja. Jarang yang begitu. Ya. Menunjukkan luasnya ampunan Allah. Ya. Yang meskipun demikian maka tidak sepantasnya membuat orang merasa tenang, santai-santai dengan dosa dan maksiat, karena Allah Maha Pengampun, nikmat tidak langsung hilang. Bahkan ada yang mereka berkata, kata siapa ini haram. Tuh buktinya harta saya bertambah terus gitu ya. Dia tidak tahu dengan apa yang menjadi peringatan Nabi, itulah yang disebut bahaya istidraj ya. Dibiarkan oleh Allah melakukan maksiat untuk bagian dunianya mah gak dikurangin sama Allah. Tukang maksiat tapi rezekinya lancar, itu mah istidraj. Biarkan, biar nanti dia mendapatkan akumulasi total puncak lima dari maksiatnya tersebut dengan adab yang paling pedih ya. Na'udzubillah. Tapi alhamdulillah, semoga setiap pergantian waktu yang merupakan bagian dari kenikmatan dari Allah senantiasa mampu kita isi dengan pertolongan Allah untuk menjadi amal-amal salih pemberat mizanul hasanat, timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah, yang pada saat hari itu sudah itu adalah hari hisab, tidak ada lagi amal. Ya, godan hisabun wala amal. Hari esok itu akhirat itu adalah sudah waktunya untuk
kesempurnaan pertimbangan dan perhitungan amal, la ya, dan tidak ada kesempatan untuk beramal lagi. Barakallahu fikum jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah tadi dimukadimai oleh akhuna Al-Fadil tentang tema yang akan kita bahas ya pada majelis yang insyaallah semoga menjadi sebab kebaikan, tambahan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amal saleh ya. Ingat mulianya Islam dan kaum muslimin adalah ditentukan dengan dua. Satu kuwatul ilmi, dua kuwatul amal. Satu harus kuat dengan ilmu, dua harus kokoh dengan amal ya. Ini kekuatan kita. Tema yang diangkat yakni persiapan bekal menuju kampung akhirat.